Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap individu memiliki kadar rizki yang berbeda-beda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya sudah tepat dan terbaik karena rizki tidak akan pernah tertukar. Meskipun kadar rizki sudah ditetapkan, tapi ada beberapa amalan pembuka rizki yang bisa melancarkan dan memperbanyak rizki yang bisa didapatkan. Bagaimana rizki bisa datang jika kita tidak menjemputnya? Oleh karena itu, meskipun rizki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita harus bekerja keras dan tetap berdoa agar Allah memberikan kelancaran dan berkah di setiap rizki yang didapatkan. Berikut ini 15 amalan pembuka rizki yang bisa dicoba. Pertama, taubat dan perbanyak istighfar. Sebagai manusia biasa, kita tidak akan luput dari yang namanya dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Adapun dosa yang pernah diperbuat, jangan ragu untuk segera bertaubat, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bertaubat artinya benar-benar menyadari kesalahan dan dosa yang telah diperbuat, sekaligus tidak melakukannya lagi. Dengan bertaubat, diharapkan kita bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi. Istighfar dan taubat juga bisa membuka pintu rizki menjadi lebih besar, karena Allah memberikan rizki kepada mereka yang bertakwa dan bertawakal. Oleh karena itu, pastikan bertaubat dengan sungguh-sungguh sebagai amalan pembuka rizki. Kedua, tinggalkan perbuatan dosa. Pada dasarnya manusia adalah tempatnya dosa dan kesalahan. Akan tetapi, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus meninggalkan perbuatan dosa dan memperbaikinya dengan berbuat baik. Meninggalkan perbuatan dosa bukan hanya membuat hati kita lebih tenang dan menjadi pribadi yang lebih baik saja, tapi Allah telah menjanjikan kepada hambanya yang meninggalkan perbuatan dosa bahwa mereka akan mendapatkan rezeki yang penuh berkah. Pasti tidak mudah meninggalkan semua perbuatan dosa, tapi paling tidak susah berusaha menjauhi satu persatu dosa yang sebelumnya telah dilakukan. Dengan begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat usaha yang telah dilakukan. Ketiga, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, sudah seharusnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ibadah dan amalan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya melakukan ibadah wajib, tapi juga sunnah sebagai bentuk ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga telah menjanjikan kepada hambanya yang bertakwa bahwa mereka akan mendapatkan jalan ketika mengalami kesusahan, karena hanya Allah yang bisa membantu kita di setiap kesulitan. Bukan itu saja, Allah juga akan membukakan pintu rezeki selebar-lebarnya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Terkadang kita tidak pernah tahu dari mana rezeki tersebut akan datang dan sering tidak disangka-sangka. Keempat, jangan lupa menunaikan ibadah kepada Allah. Berusaha dan bekerja adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan seorang manusia untuk menjemput rezeki dari Allah. Meskipun begitu, bukan berarti kita harus melupakan kewajiban kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun pekerjaan yang kita miliki, jangan sampai kita melewatkan waktu ibadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan ibadah secara rutin, Allah akan menjamin rezeki bagi kita
dan membuat kesibukan yang dilakukan membawa berkah. Amalan pembuka rezeki ini tidak boleh diabaikan karena merupakan suatu kewajiban bagi seorang hamba, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak lupa menunaikan ibadah, baik itu ibadah wajib maupun sunnah. Kelima, berusaha dan berikhtiar. Pada dasarnya Allah telah menetapkan rezeki pada setiap manusia. Akan tetapi rezeki tersebut harus dijemput dengan usaha dan bekerja, sehingga kita tidak boleh bermalas-malasan dan hanya menunggu rezeki itu datang. Allah akan melihat seberapa keras usaha yang kita lakukan dalam mencari rezeki. Dengan bekerja keras dan bersungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu rezeki yang selebar-lebarnya. Terkadang Allah memberikan jalan yang tidak mudah bagi hambanya agar Allah dapat melihat seberapa keras usaha kita untuk mencari rezeki. Oleh karena itu, kita tidak boleh putus asa dalam mencari rezeki, karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha kita. Keenam, tawakal kepada Allah. Bekerja keras memang dibutuhkan untuk menjemput rezeki yang telah Allah tetapkan. Akan tetapi, kita juga harus bersabar dalam menanti rezeki tersebut, karena Allah lah yang tahu apa yang kita butuhkan. Selagi berusaha mencari rezeki, kita juga harus mengimbanginya dengan berdoa kepada Allah untuk dilancarkan segala urusan dan pekerjaan. Dengan begitu, Allah akan membukakan pintu rezeki yang lebih lebar kepada hambanya. Setelah berusaha keras, kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang Maha Kuasa. Terkadang apa yang kita inginkan bukanlah apa yang dibutuhkan, sehingga Allah akan memberikan yang terbaik. Ketujuh, beribadah sepenuh hati. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menunaikan ibadah wajib dan sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Melakukan ibadah wajib bukan hanya perkara menggugurkan kewajiban begitu saja, tetapi menunaikan dengan sepenuh hati. Menunaikan ibadah dengan sepenuh hati membuat kita lebih mudah untuk mendapatkan ketenangan hati saat beribadah. Tidak mudah memang beribadah dengan khusyuk, tapi kita harus mengusahakan amalan pembuka rezeki ini sebaik mungkin. Kita harus selalu memperbaiki ibadah yang dilakukan agar lebih khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, Allah akan memberikan rezeki yang lebih kepada kita. Kedelapan, menjalin silaturahmi. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan kehadiran orang lain. Oleh karena itu, silaturahmi antar manusia, khususnya sesama muslim, harus dijaga dengan baik. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan orang lain, sehingga berbuat baik kepada orang lain adalah kewajiban dalam menjaga silaturahmi agar tetap terjalin dan tidak terputus begitu saja. Allah juga menjanjikan kepada hambanya yang menjaga silaturahmi dengan baik, yakni membuka pintu rezeki selebar-lebarnya, karena rezeki bisa datang dari mana saja, termasuk dari orang lain. Kesembilan, berbuat baik kepada siapa saja. Masih berkaitan dengan silaturahmi, di mana kita diharuskan berbuat baik kepada siapa saja, khususnya kepada orang tua, sahabat, kerabat, dan orang-orang lemah. Hal tersebut dapat membukakan pintu rezeki yang lebar. Berbuat baik kepada orang tua adalah suatu kewajiban bagi anak, karena seberapapun perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan yang dilakukan orang tua kita, sehingga kita harus lebih banyak berbuat baik kepada orang tua. Amalan pembuka rezeki ini akan dirasakan manfaatnya jika membiasakan diri berbuat baik kepada orang terdekat, khususnya orang tua, keluarga, sahabat, teman, tetangga, hingga orang yang membutuhkan. Kesepuluh, memudahkan kesulitan orang lain. Setiap orang memiliki kesulitan dan masalahnya masing-masing. Selagi kita bisa membantu,
Sekecil apapun itu, ada baiknya kita memudahkan kesulitan orang lain sebisa dan semampunya. Kita tidak pernah tahu, bantuan kecil mungkin berarti besar untuk orang lain. Amalan ini tidak hanya bermanfaat bagi orang tersebut, tapi juga dapat membukakan pintu rezeki yang lebar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan lain dari amalan ini adalah kita akan mendapatkan kemudahan juga dari orang lain. Jika saat ini berusaha memudahkan kesulitan orang lain, suatu ketika juga akan bertemu dengan orang lain yang memudahkan kesulitan kita. Ke-11, menunaikan ibadah duha. Amalan lain yang bisa membukakan pintu rezeki makin lebar adalah menunaikan ibadah sholat duha. Sholat 4 rakaat ini akan memberikan kemudahan bagi setiap urusan bekerja, jadi biasakan sholat duha. Jika takut tidak memiliki waktu untuk menunaikan sholat saat bekerja, ada baiknya mengawali hari dengan sholat 4 rakaat sebelum berangkat kerja. Dengan begitu, hati dan pikiran juga lebih tenang dalam sholat. Ke-12, selalu bersyukur. Sebagai manusia biasa, banyak dari kita yang terus merasa kurang atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita kurang, maka rezeki yang didapatkan akan terasa semakin sedikit. Selalu bersyukur merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri seberapapun rezeki yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menjanjikan kepada hambanya yang selalu bersyukur bahwa akan mendapatkan rezeki yang lebih. Bersyukur tidak hanya membuat seberapapun rezeki yang didapatkan terasa cukup, tetapi juga mampu membukakan pintu rezeki menjadi lebih lebar, sehingga banyak kemudahan yang akan datang menghampiri. Ke-13, bangun pagi. Bangun pagi adalah salah satu kunci orang sukses untuk menjemput rezeki yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah jika kita bermalas-malasan seperti bangun siang, bekerja siang, atau telat dalam beraktivitas? Bekerja di pagi hari tidak hanya membukakan pintu rezeki yang lebih lebar, akan tetapi membuat kita lebih bersemangat dalam menjemput rezeki tersebut. Oleh karena itu, Allah menjanjikan pintu rezeki yang lebih lebar bagi mereka yang bangun pagi. Ke-14, menjaga wudhu. Meski bukan suatu kewajiban, tapi menjaga badan agar tetap suci dari najis dan hadas dapat membukakan pintu rezeki yang lebih lebar. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk berada dalam keadaan berwudhu. Sering berwudhu membuat kita lebih fresh sehingga lebih bersemangat dalam bekerja. Air wudhu juga membuat pikiran dan hati lebih tenang sehingga pekerjaan terasa lebih lancar. Amalan pembuka rezeki ini bisa dilakukan kapan saja dan tidak membutuhkan waktu lama. Jadi bisa membiasakan diri untuk selalu dalam kondisi berwudhu. Ke-15, bersedekah. Amalan terakhir yang tidak boleh dilewatkan untuk membuka rezeki adalah bersedekah. Rezeki yang kita dapatkan bukan sepenuhnya milik kita, melainkan ada sebagian lain yang menjadi hak dari orang lain, termasuk fakir miskin, anak yatim piatu, dan lain sebagainya. Sebanyak apapun kita bersedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bahwa harta kita tidak akan habis, karena Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih banyak. Bersedekah tidak harus dalam nominal yang besar, karena lebih penting adalah ikhlas dan istiqomah.